Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Akhir-akhir ini beberapa mobil pabrikan ya, kayak dari China atau dari Jepang itu sedang menggodok mobil-mobil hybrid ya. Tapi memang kalau misalkan kita berbicara teknologi mobil, ya better sih gue milih mobil hybrid ya dibanding mobil elektrik untuk sekarang. Karena infrastruktur di kita itu masih belum memadai untuk mobil elektrik ya. Ngecharge-nya susah, apalagi kalau misalkan dibawa ke daerah-daerah. Wah, itu agak merepotkan sekali. Dan berbicara soal mobil hybrid, di sebelah gue sekarang sudah ada satu unit makhluk dari Wuling. Ini adalah Wuling Almaz Hybrid yang baru saja kemarin di launching sama pihak Wuling ya. Setelah Innova Zenix, sekarang Wuling Almaz Hybrid. Seperti apa reviewnya? Stay tune terus. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. Wuling Almaz itu sekarang memiliki dua varian mesin. Satu ada Wuling Almaz Pro, ya Wuling Almaz Pro itu yang bermesin bensin berkapasitas 1500 cc turbo, dan mobil ini bermesin hybrid 2000 cc dengan motor listrik. Ya, sebelum kita bahas mesinnya, kita akan bahas eksteriornya dulu nih. Untuk bagian depan ini satu kata sih dari gua, itu ganteng banget ya. Gue selalu suka sama Almaz ya. Pas begitu ngelihat Almaz tuh langsung terlintas di benak tuh mobil yang ganteng, cakep, mewah gitu. Grillnya di sini memang kalau yang dulu tuh dia ada chrome-chrome-nya, sekarang nggak ada. Jadi hitam doff aja kayak gini, tapi di atasnya dia ada hitam glossy-nya, finishingnya ya. Tengahnya logo Wuling, dan tidak lupa mobil ini sudah memiliki kamera 360 dong. Ini asik banget. Jadi bisa membantu kita pas lagi parkir ya, parkir di tempat sulit itu kecil lah kalau bawa mobil ini ya. Ada RS ya, karena ini adalah tipe RS ya. Tapi RS nih sama gak kira-kira sama Honda? Cuman RS-nya di sini karena mobil ini hybrid, dia kebiru-biruan ya, bukan kebiru-biruan, dikasih warna biru, dan ini ada warna merah dan putihnya. Keren ya, ada garis juga melintang berwarna biru, jadi mencirikan kalau mobil ini memiliki mesin elektrik ya. Ya, terus bempernya gue seneng ya, bentuknya seneng. Cuman di sini memang dia menggunakan karbon-karbonan ya. Kalau misalkan kita lihat bempernya nih, ya itu sih balik lagi ke selera ya. Kalau misalkan urusan karbon dan tidak karbonnya itu balik lagi ke teman-teman semua. Mungkin ada yang suka dan ada yang tidak. Oke, di bawah juga ada sensor parkir yang menurut gue samar sensor parkirnya, pinter Wuling naruhnya. Oke, di sebelah sini ini adalah lampu DRL sekaligus lampu sein. Jadi kalau misalkan lampu seinnya dinyalain, dia akan berfungsi sebagai lampu sein. Tapi kalau seinnya dimatiin, ini berfungsi sebagai DRL, dan ini cakep banget karena ini LED ya. Ya jelas lah, namanya juga DRL. Terus di bawah sini ada headlampnya tuh cakep ya. Jadi headlampnya ada biru-birunya gitu kan. Jadi pokoknya ya hybrid gitulah. Jadi pakai warna biru gitu. Terus di bawah juga ada fog lamp. Ya memang di sini fog lampnya dia masih menggunakan lampu bohlam. Ya itu pro kontra sih ya. Ada yang katanya kalau fog lamp tuh harus menggunakan lampu lampu bohlam, lampu kuning, atau ada lagi yang bilang harus menggunakan LED biar lebih terang. Ya itu balik lagi ke selera teman-teman semua. Berbicara soal dimensi, mobil ini memiliki panjang 4655 mm, lebar di angka 1835 mm, dan tinggi di angka 1760 mm. Bagian samping ya, kelihatan banget mobilnya ini SUV ya, ala-ala SUV. Kenapa? Kelihatan dari over fender, tapi gue seneng over fendernya. Over fendernya tuh nggak lebay gitu, nggak terlalu gede, jadi biasa aja ya, kelihatan lebih simpel. Kita lihat rodanya dulu kali ya. Rodanya ini kayaknya gede ya, velgnya. Gue udah taksir sih ring 18 kan, bener. Dia menggunakan ring 18 inci. Kalau misalkan yang Pro, yang mesin bensin itu kalau nggak salah 17 inci ya. Dan di sini profil ban dia menggunakan 215/55 dengan ban dari GT Radial ya. Disc brake udah pakai, yang belakang juga kita lihat, yang belakang juga sudah menggunakan disc brake. Jadi mobil ini sangat safety sekali. Terus lampu sein, bukan lampu sein, ini spion.
Spionnya juga di sini dia berwarna hitam ya, jadi senada dengan atapnya. Atapnya hitam, spionnya juga hitam. Ada LED-nya juga dong, lampu sein LED. Terus di sini ada kamera, ya kamera yang tadi ya 360. Terus door handle-nya gue senang simpel karena dia warna body, dan di sini ada garis berwarna silver, dan ini ada akses untuk smart key-nya. Terus bagian belakang juga sama. Ini lihat jendelanya. Jendelanya itu bagus ya, tapi yang belakangnya kecil ya. Untuk visibilitasnya dia lebih kecil kalau yang paling belakang. Keren, tangki bensin keren ya. Sini juga di bawah dia ada hitam dove lagi. Jadi aman kalau misalkan kita bawa ke tempat-tempat yang banyak batunya. Kalau misalkan batunya loncat, dia masih ada ini nih. Jadi nggak langsung kena bodinya. Keren ya, keren banget, Wuling Almaz. Oke, sekarang kita lanjut bagian belakangnya. Lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya ganteng ya. Ganteng, cakep ya, keren banget. Dan mobil ini juga memiliki dua warna atau two tone. Jadi atasnya warna hitam dan bawahnya warna putih. Jadi atasnya mungkin putihnya nih berbeda warna nanti ya. Ada yang merah, mungkin ada yang apa, mungkin warnanya ya. Cuman di sini yang paling gue seneng adalah kelengkapannya. Kelengkapannya di atas dia, karena mobil ini ala SUV, jadi di atas dia memiliki roof rail. Ini berguna sekali kalau misalkan kita bepergian jauh ya. Bagasi nggak muat, atas kita manfaatkan ya. Antena juga model shark fin, ada upper spoiler, Hyman stop lamp. Ya, di sini ada minus satu adalah ini rear defogger. Rear defogger di sini tidak dipasang untuk Wuling Almaz Hybrid. Ya, padahal fiturnya kecil ya. Terus di sini juga ada rear wiper, di tengahnya logo Wuling. Kamera mundur ya jelas lah ada, makanya mobil ini dipasang kamera 360, masa nggak ada yang belakangnya ya nggak sih. Terus di sini juga ada stop lamp sebelah sini mungkin ya. Stop lampnya di sini juga menurut gue cantik ya, karena dia menggunakan LED. Terus lampu seinnya juga LED dan bisa running juga, tapi maksudnya running itu cuma jalan, nggak bisa jalan keluar, nggak lucu ya. Terus di sini juga ada emblem hybrid. Terus sebelah sini emblem Almaz. Sebenarnya simple banget ya. Beda sama merek itu ya. Jadi banyak banget gitu kan ornamennya. Kalau di sini simple, jadi gue suka loh. Terus bumpernya juga cakep ya, ada biru-birunya. Dan tadinya gue pikir itu knalpot, tapi ternyata bukan. Bukan knalpot. Knalpotnya ada di paling bawah. Di mufflernya ada di bawah. Terus di sini warnanya dia hitam doff, ada karbon-karbonan lagi ya. Sini cuman motif aja, motif karbon, bukan karbon beneran. Terus di sini juga ada lampu mundur, ya meskipun lampu mundurnya sini sepertinya dia masih menggunakan bola biasa. Terus sensor parkir di sini ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4 buah sensor parkir yang rata sama bodinya. Cakep ya. Bagasinya di sini memang dia tidak bisa dibilang besar ya, karena di sini itu ada tempat baterai, di bawahnya ini ada tempat baterai hybridnya. Makanya itu bagasinya jadi kecil, dan mobil ini tidak memiliki ban serep. Ya, karena bingung kalau misalkan naruh ban serep di situ ada baterai juga, bingung naruhnya di mana gitu kan, nggak cukup. Tapi sebagai gantinya Wuling tuh ngasih ini. Ini adalah pompa ban elektrik, dan ya pompa ban elektrik. Jadi Wuling berbaik hati karena mobil ini tidak memiliki ban serep, jadi dia menggunakan pompa ban elektrik, dan mungkin ada penambalnya juga nanti ya di sini tuh. Ada pompa bannya, kelihatan ya. Nih gue kasih lihat nih. Tuh. Ada pompa ban elektriknya. Jadi ini gantinya ya, gantinya dari ban serep dari Wuling Almaz Hybrid. Kita tutup lagi. Sebentar, ini nutupnya agak sulit. Terus ini juga, ini gua nggak tahu nih apaan. Oh, ini P3K aja. Gua kira buat nambalnya. Ya. Jadi berguna roof rail yang tadi, karena di sini bagasinya cukup kecil ya. Kalau misalkan 7 orang, karena mobil ini berkapasitas 7 penumpang. Tapi kalau misalkan mobil ini dilipat, ininya mana lagi? Agak sulit menjangkaunya. Nah, kalau mobil ini dilipat, sebenarnya kita bisa bawa barang. Kalau misalkan kita bepergian hanya berlima atau berempat, kita masih bisa bawa barang ya. Dan ini rata lantai juga sepertinya. Ya, rata lantai juga. Ya, kurang lebih seperti itu untuk bagasinya. Tapi bermanfaat sekali ya. Untuk informasi ya, ini mobil ini sekarang suspensi belakangnya dirubah. Yang dulunya tuh dia menggunakan independen,
tapi sekarang sudah tidak menggunakan independen lagi, jadi menggunakan torsion beam karena alasannya untuk memperluas ruang di bagian bawah, yaitu pakai torsion beam. Terus ban serep ditiadakan untuk menyimpan baterai, dan baterai mobil ini tuh berkapasitas 1,8 kWh. Nah, itu baru bagian eksteriornya. Sekarang bagaimana dengan interiornya? Apakah lebih bagus dari eksteriornya? Tapi kalau menurut gue sih, gue percaya sama Wuling ya. Wuling tuh interiornya bagus-bagus. Yuk kita lihat. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. Halo, gue sekarang sudah berada di bagian interior dari Wuling Almaz Hybrid. Oh iya, gue lupa ya. Ini tuh kursinya elektrik. Tadi gue nyari ke bawah, ternyata nggak ada. Karena mobil ini pengaturan kursinya elektrik tuh, lihat. Wow, asik ya, asik banget dong. Pengaturan kursi elektrik, terus setirnya mana? Oke, setirnya bisa tilt. Dia kayaknya ada pegasnya ya. Tuh, jadi balik lagi ke atas. Dan teleskopiknya ada nggak sih? Oh, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada coy. Nggak ada cuy, nggak ada teleskopiknya. Udah, kalau misalkan ada teleskopiknya ini jadi akan jauh lebih ergonomis lagi ya. Kita atur dulu posisi duduknya. Karena badan gue tuh nggak terlalu tinggi, jadi gue berusaha senyaman mungkin di dalam mobil ini. Oke, nah ini baru cocok nih. Ya cukup ergonomis, cuman memang ya mobil-mobil SUV memang tinggi kayak gini ya, kita nyetirnya itu emang tinggi gitu ya. Joknya ya memang joknya ini nggak bisa dibilang empuk banget, tapi ya kokoh ya gitu. Tapi nggak bisa dibilang keras banget juga enggak, tapi empuk banget juga enggak ya. Ini perlu pembiasaan dulu sih sebenarnya ya. Kita mulai dari mana? Setirnya di sini dia dibalut kulit, cantik, enak buat dipegang, enak buat dipandang. Di sini juga banyak sekali tombolnya banyak ya, karena di sini dia menggunakan kalau Toyota punya TSS, kalau Honda punya Honda Sensing. Nah, kalau Wuling ini punya ADAS ya, sistem safety-nya tuh ADAS namanya. Nanti bisa dilihat di sini. Sini ada banyak tombolnya juga. Nih ada cruise control ya, macam-macam lah ya gitu. Terus ini setirnya ngomong-ngomong flat bottom ya, ternyata setirnya tuh flat bottom ya, kayak ala-ala mobil sport gitu. Keren ya, keren kan. Nih door trimnya, wah pintunya ini memang berat ya. Jadi bahan dari mobil ini tuh si plat bodinya tuh tebal-tebal, jadi lumayan berat. Kalau kita mau nutup ngebuka tuh ya emang harus menggunakan tenaga yang lebih ya, effort. Karena berat ya sih kualitas pintunya, kualitas plat bodinya ya, mantap sekali. Sini armrest dia ada soft touch-nya, berbalut kulit juga, ada jahitan aslinya. Tweeter ya, speaker Tweeter di sini menggunakan dari Infinity, pasti suaranya akan lebih bagus. Terus di sini juga ada power window ini sepertinya all auto ya, sepertinya all auto. Di sini juga ada window lock. Terus sebelah sini banyak juga tombol. Nah, ini tombol untuk menerangkan atau meredupkan si instrument cluster. Terus di sini ada electric retract dan electric mirror. AC ya, AC gitu. Nah, ini soft touch nih sebelah sininya nih. Pokoknya yang warna-warna beige gini, ini soft touch ya. Jadi bukan hard plastik. Sini, nah ini baru hard plastiknya atas ini. Nah, sini soft touch lagi nih. Tapi warnanya hitam kalau yang di sini nih, beda ya. Bukan beige, warnanya ada jahitan aslinya juga, keren. Dashboard dari mobil ini ya menurut gua oke ya. Dashboardnya simple tapi ya bagus gitu. Materialnya juga bagus, solid ya, tebal-tebal, nggak grebek-grebek gitu kayaknya ya. Mantep dari build quality-nya. Terus apalagi ini head unit. Kita harus nyalain dulu deh kayaknya. Selamat siang Mbak. Ya, selamat siang juga. Oke. Nah, ini head unitnya ya, ciri khas dari Wuling Almaz.
Jadi serasa apa namanya? Ini serasa kita punya pad atau tablet gitu, itu tempel sini. Gede banget ya, gede banget, dan dia langsung tadi menyambut kita, selamat siang katanya, bagus ya, sopan sekali ya mobil ini ternyata. Ya di sini juga ada berbagai macam fitur ya. Di sini ada ADAS, ini untuk jendela gua ngerti buat apa ya, kontrol remote jendela. Oh jadi bisa membuka jendela pakai remote juga, terus tutup jendela otomatis. Jendela pengemudi dalam keadaan tertutup. Nah, kedengeran kan? Jendela pengemudi dalam keadaan tertutup katanya. Pintar sekali ini Infiniti. Sini juga ada kontrol remote buka pintu, terus ada lampu. Lampu ini kedip saat pindah jalur. Oh ya, waktu tunda lampu berapa menit ya setelah follow me home. Follow me home itu biasanya kalau misalkan kita udah turun dari mobilnya udah mati, tapi lampunya enggak mati ya, jadi masih nyala terus untuk kalau misalkan kita mau buka pintu pagar apa, jadi masih terus nyala si lampunya. Keren. Terus di sini juga ada lainnya apaan aja nih, setelan lipat spion otomatis, fungsi perbaikan wiper, pengisi daya nirkabel, banyak ya, banyak banget, mode eco, banyak sekali. Nah ini kameranya nih, kamera 360. Widih, mantep ya. Depan, samping, belakang, sampai ujung situ juga ada ya. Keren, tinggal kita mau gimana aja, mau pindah-pindah view-nya aja di sini ada nih. Mau belakang aja, mau depan, samping kanan, samping kiri ya gitu deh. Keren ya. Enak nih kalau misalkan punya kayak gini-gini nih. Jadi kita parkir tuh nggak takut ya, apalagi parkir di mall gitu ya. Lo tahu kan sempit-sempit ya mall. Tapi dengan adanya kamera 360 ini sangat bermanfaat sekali. Kalau di sini ada tombol fisik untuk volume, matiin, home, dan AC ya. Terus lampu hazard, traction control juga ada. Di sini start stop engine buttonnya dia warna ada biru-birunya ya, hybrid. Wireless charging juga ada di sini. Sini juga ada slot USB. Nah ini nih tuas transmisi, dan transmisinya tuh sekarang berubah ya. Jadi kalau nggak salah berbeda. Jadi ada yang namanya CVT, ada yang namanya CVT, IVT, dan terkonverter ya. Tapi mobil ini tuh menggunakan DHT. DHT itu dedicated hybrid transmission. Jadi katanya transmisinya tuh seperti mobil listrik katanya. Jadi benar-benar halus tanpa ada perpindahan gigi. Ya gue dengar sih kayak gitu ya. Tadi pas gue ngobrol. Cuman ini yang bikin jadi gue penasaran kayak gimana sih rasanya gitu kan, kalau misalkan kita pakai torque converter atau CVT atau IVT sekalipun, itu transmisinya dia terasa ya, kalau perpindahan gigi itu terasa. Tapi kalau ini katanya sih nggak terasa, jadi seperti tidak ada perpindahan gigi katanya gitu ya. Wah, bikin penasaran aja nih. Dan ininya nih, tuas transmisinya gue inget sama kayak BMW ya. Jadi kita nggak apa namanya, pertama tombol kalau parkir dia pakai tombol, sisanya dipindahin. Dan ini biasanya kan kalau mindahin gigi tuh, mindahin transmisi ya, tuas transmisi dia ikut. Kalau ini enggak, dia balik lagi. Jadi kayak tuh, jadi dibalik lagi gitu. Enggak ini ya kayak mobil-mobil Eropa ya. Keren. Di sini juga finishingnya juga glossy, hitam, electric parking brake, auto hold. Terus ada ini sepertinya ini ya door lock ya. Iya kayaknya door lock. Terus ini ada AC belakang dan sensor parkir. Wow, simple ya, tapi semuanya berguna. Ada 2 buah cup holder, armrestnya di sini, konsol boxnya lihat lumayan sih buat naruh-naruh sesuatu. Di sini juga armrestnya dia udah dibalut kulit ya, ada jahitan aslinya juga. Bagian atas nih, sun visor, sisi driver lengkap dengan vanity mirror, ada lampunya juga. Lampunya bukan ini, lampunya warna putih, LED. Sini juga sama LED, cantik. Cantik sekali. Terus di sini juga ada untuk sunroof. Oke, ya, menutup sunroof. Nah, jadi bisa menggunakan voice comment ya. Tadi kedengeran nggak? Oke, menutup sunroof katanya. Oke, buka sunroof bisa nggak? Sunroof dibuka. Oh, dia nggak denger ya. Kita buka lagi. Nah,
Jadi tadi dia nutup sendiri pas gua ngomong ini untuk menutup sunroof. Nah, tadi bisa loh. Ini untuk membuka ya. Oke, ya, ini seperti panoramik aja sih. Oh enggak, dia bisa dibuka juga ternyata. Gue kira tadinya panoramik aja, ternyata enggak, dia sunroof ya. Nah, asik ya. Asik ya, jadi mobil seperti ini. Maksudnya harganya juga, harganya belum tahu kan lo, harganya berapa. Ini tuh harganya nggak terlalu mahal tau, mobil sebagus ini. Keren ya. Nah, kalau gini jadi panoramik ya. Kalau misalkan tutup tinggal tutup. Menutup sunroof. Sunroof sudah dalam keadaan tertutup. Nah, gue bisa ngobrol sama unit ya, keren kan. Sunroof sudah keadaan tertutup katanya. Ya, jadi begitulah kecanggihan dari mobil Wuling Almaz Hybrid ini. Sekarang kita lihat sampai gatel hidung gua. Terus kita lihat instrumen cluster ya. Instrumen cluster dari mobil ini tuh full digital. Full digital. Di sini ada indikator pintu, ada speednya, terus ada ini sebenarnya tachometer ya. Terus di sini banyak lampu indikator, PHEV, bensin, terus indikator lampu ya seperti check engine dan kawan-kawannya juga ada. Terus di sini juga kalau misalkan kita lihat ada trip A. Nah, ini ada energy monitor, kita bisa lihat baterainya lagi seberapa banyak baterai yang kita punya. Terus lagi dong, current, tacho, RPM ya, RPM. Di sini juga ada buat ini ya, tekanan ban. Jadi kita bisa tahu berapa tekanan ban kita sekarang ya, dengan derajatnya pun sama. Jadi ada yang 30 derajat, ada yang 29 derajat Celcius, ya macam-macam ya. Sini ada driving time, range, current speed, terus trip B dan average. Average ya. Dan katanya mobil ini tuh jauh lebih irit ya. Iyalah. Siapa sih yang nggak kenal sama Wuling Almaz? Yang biasanya kan kalau gue matiin soalnya. Ya, jadi kalau misalkan ngedengar Wuling Almaz tuh biasanya orang langsung berpikir, oh ini Wuling Almaz tuh boros ya gitu, boros katanya, kayak gini kayak gitu. Pokoknya kalau untuk harian katanya lumayan lah merogoh kocek buat isi bensin. Tapi no, untuk mobil ini karena dia sekarang menggunakan mesin hybrid dan diklaim katanya sih bisa 20 km per liter untuk di dalam kota. Kalau misalkan untuk di luar kota ya pasti akan jauh lebih boros ya, apalagi di jalan tol. Karena mobil ini bisa berjalan tanpa motor konvensional atau mesin konvensionalnya, jadi hanya berjalan menggunakan motor listrik di kecepatan rendah, jadi mungkin sampai 40 km per jam ya. Jadi kalau misalkan di atas 40 km per jam mesin bensinnya nyala, apalagi kalau misalkan kita butuh akselerasi, jadi ya nyala dua-duanya gitu kan ya. Jadi kalau jarak jauh atau di jalan tol gue yakin pasti akan jauh lebih boros. Tapi kalau untuk di kota, mobil ini pasti akan jauh lebih irit karena dia menggunakan motor elektrik ya. Keren. Yuk kita lihat belakangnya sekarang. Hai, gue sekarang sudah berada di bagian belakang dari mobil Wuling Almaz Hybrid. Oke, ya joknya sama ya, sama yang depan ya, bahannya kulit. Terus di sini juga rebahnya lumayan ya, ada headrestnya juga, headrestnya 3. Nah enak nih, kalau misalkan kita tutup, asik ya. Kita tutup gini asik banget. Terus yang paling menyenangkan dari mobil ini itu ada ini, armrest. Dan satu catatan, armrestnya kokoh ya, armrestnya solid, nggak kayak Innova Zenix ya. Innova Zenix pas gua kemarin pakai armrestnya tuh jatuh banget ya, gini kan jatuh gitu, kayak letoy gitu. Itu kecil sih tapi memang cuman jadi ilfil ya, jadi ilfil gitu. Kalau ini enggak tuh, wah kokoh ya, mantap ya, nggak letoy. Jangan letoy ya, itu yang gua seneng, jadi menyenangkan sekali ya mobil ini. Sini juga ada AC, ini AC belakang, terus ada slot USB di bagian atas ya. Terus ada apa lagi di sini? Sini ada lampu baca. Wow, lampu bacanya di sini dia LED ya, cantik. Hand grip, retract, dan speaker. Speaker di belakang sini dia masih menggunakan dari Infinity dan ada tweeternya juga. Ya, ada tweeternya juga. Keren ya, ternyata. Keren banget loh.
Terus di bagian belakang juga kalau nggak salah tuh ada itu ya, ada. Cuman gua agak sulit nih masuk ke bagian belakang. Ada pengaturan AC kayak gitu di sebelah kiri nih. Sebelah kiri ada pengaturan AC, di sebelah kanan dia ada USB slot ya. Jadi bisa yang baris belakang ini bisa mengatur AC-nya ya, seberapa kencang dia mau gitu. Karena di sana juga ada ventilasi AC-nya. Jadi yang bagian belakang pun ya masih nyaman lah untuk, apalagi badan-badan yang segede gue ya, yang nggak terlalu tinggi, menurut gue sih asik ya. Sini juga. Dan satu lagi plus dari mobil ini, dia flat floor. Dia flat floor, benar-benar flat floor ya. Jadi lantainya tuh rata karena dia penggerak roda depan, jadi tidak terganggu ya. Untuk bagian tengahnya sini gue kadang-kadang suka bete, mobil udah apa namanya, mobilnya padahal FWD tapi dia ada tonjolan gardan kayak gitu, padahal kan nggak pakai gardan juga ya. Tapi di sini enggak, ini nyaman banget, keren. Yuk kita keluar lagi. Berbicara soal mesin mobil ini berkapasitas 2000 cc hybrid ya. Jadi dengan mesin mobil tersebut 4 silinder ya, jangan lupa. 2000 cc 4 silinder ya. Dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal, untuk mesin bensinnya dia bisa menghasilkan tenaga maksimal di angka 123 HP dan torsi maksimalnya di angka 168 Nm. Dan untuk motor elektriknya bisa melontarkan tenaga sampai 174 HP dan torsi maksimalnya di angka 320 Nm. Itu menurut gua cukup besar ya. Cukup besar. Apakah bisa menandingi Innova Zenix? Teman-teman bisa jawab sendiri. Ya, jadi seperti itu review gua kali ini tentang Wuling Almaz Hybrid yang luar biasa sekali. Ya, sekarang kita sebutin harganya. Harganya tuh masih di bawah 500 juta cuy. Jadi sekitar 470 sekian lah kalau nggak salah denger ya. Nanti gue bakal lihat deh brosurnya seperti apa ya untuk mobil ini. Tapi yang tadi gue denger yang pasti mobil ini hanya 400 jutaan ya. Jadi nggak nyampe 500 juta kita bisa dapat mobil secanggih ini, sekeren ini, seganteng ini dari Wuling ya. Karena kalau misalnya kita bandingin sama Innova Zenix tuh harganya udah 600 juta cuy di tipe paling tinggi, dan ini Wuling tipe paling tinggi ya, ini tipe paling tinggi dari Wuling Almaz Hybrid ya. Karena memang cuma ada satu varian dengan fitur yang sangat melimpah sekali, hanya dibanderol di angka 400 jutaan saja, tidak nyampe 500 juta. Kalau misalkan kita punya uang segitu mungkin dapat tipe G mungkin ya. Kalau misalkan beli Innova paling dapat tipe G ya kayaknya. Nggak, tipe V dapat nggak sih untuk Innova? Kayaknya 500 juta ya kalau V itu kalau nggak salah. Kalau ini paling sama kayak tipe G ya. Jadi mending mana nih kira-kira? Mendingan beli Innova atau beli ini ya? Oke, mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini tentang makhluk ini dari Wuling Almaz Hybrid ya, makhluk yang cukup canggih dari Wuling. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.